never let them get inside your head. Euforia bisa menjadi jebakan berbahaya, terutama di MotoGP. Di saat Aprilia Racing tengah menikmati momentum luar biasa di awal musim 2026, sebuah peringatan tajam justru datang dari sosok berpengalaman, Andrea Dovizioso. Pesannya tegas, dingin, dan penuh makna. Mengalahkan Marc Marquez bukan perkara mudah, bahkan dalam kondisi terbaik sekalipun. Aprilia tampil nyaris sempurna pada seri kedua MotoGP 2026 di Autodromo Internasional Ayrton Senna. Marco Bezzecchi menunjukkan performa dominan untuk meraih kemenangan, sementara juara dunia bertahan Jorge Martin melengkapi hasil manis dengan finish di posisi kedua. Hasil ini tidak hanya mengukuhkan kekuatan Aprilia, tetapi juga mengirim sinyal kuat bahwa mereka kini menjadi penantang serius dalam perebutan gelar. Jika ditarik ke belakang, performa ini bukan kebetulan. Pada seri pembuka di Thailand, Aprilia juga tampil impresif dengan menempatkan beberapa motor mereka di barisan depan. Konsistensi ini memperkuat narasi bahwa pabrikan asal Noale tersebut telah melakukan lompatan besar, baik dari sisi performa mesin maupun kemudahan pengendalian motor. Namun di tengah gelombang pujian tersebut, Dovizioso memilih untuk tidak larut dalam euforia. Ducati dan Marc Marquez adalah juara, dan karena itu mereka tetap favorit, ungkapnya, menegaskan bahwa Ducati Corse masih menjadi tolok ukur utama di grid. Pernyataan ini bukan tanpa alasan. Kombinasi antara kualitas motor Ducati dan kemampuan Marquez menciptakan paket yang sangat sulit ditandingi. Lebih jauh, Dovizioso menyoroti satu aspek krusial yang sering luput dari perhatian. Marc Marquez mungkin belum menunjukkan potensi maksimalnya di awal musim ini. Bezzecchi memang berhasil mengalahkannya sekarang, tetapi kita harus memahami apakah Marc Marquez mengalami kendala yang tidak terlihat. Jelasnya, karena dia belum melakukan semua yang mungkin. Pernyataan tersebut membuka perspektif baru. Hasil di lintasan tidak selalu mencerminkan kekuatan sebenarnya. Jika Marc Marquez masih dalam fase adaptasi atau belum menemukan performa terbaiknya, maka ancaman yang ia bawa bisa jauh lebih besar di seri-seri berikutnya. Dovizioso juga menekankan bahwa gambaran kekuatan sesungguhnya baru akan terlihat saat MotoGP memasuki putaran Eropa. Salah satu titik krusial adalah balapan di Circuito de Jerez, sirkuit yang kerap menjadi barometer performa tim dan pembalap. Saat ini, Bezzecchi dan Martin memang kuat, tetapi kita baru akan melihat angka sebenarnya di Jerez, ujarnya. Di sana, kita akan tahu siapa yang benar-benar memimpin. Pandangan ini sejalan dengan realitas MotoGP modern, di mana hasil di awal musim seringkali dipengaruhi oleh karakteristik sirkuit dan kondisi tertentu. Eropa, dengan lintasan yang lebih teknis dan familiar, akan menjadi panggung sesungguhnya untuk menguji konsistensi. Meski demikian, Dovizioso tidak menutup mata terhadap pencapaian Aprilia. Ia bahkan mengaku terkejut melihat dua pembalap mereka mampu memimpin klasemen sementara, sesuatu yang jarang terjadi dalam sejarah tim tersebut. Thailand hampir sepenuhnya menjadi milik Aprilia dengan 4 motor di 5 besar, katanya. Dan di Brazil, finish 1-2 setelah sprint race bukanlah hal yang mudah. Namun sekali lagi, ia menegaskan bahwa musim masih panjang. 2 balapan belum cukup untuk menarik kesimpulan besar, apalagi ketika lawan yang dihadapi adalah sosok seperti Marc Marquez, pembalap yang dikenal mampu bangkit dan mendominasi di momen krusial. Bagi Bezzecchi dan Martin, tantangan berikutnya bukan hanya mempertahankan performa, tetapi juga menjaga konsistensi di tengah tekanan yang semakin besar. Sementara itu, bagi Marc Marquez, situasi ini justru bisa menjadi bahan bakar untuk bangkit, seperti yang telah ia lakukan berkali-kali sepanjang kariernya. Euforia Aprilia mungkin nyata, tetapi ancaman Marc Marquez belum sepenuhnya terlihat. Dan ketika itu terjadi, peta persaingan bisa berubah dalam sekejap. Semua terlihat kuat dari luar. Kecepatan ada, agresivitas tetap tajam,
dan insting balap masih setajam dulu. Tapi di balik performa solid Marc Marquez di awal MotoGP 2026, tersembunyi satu masalah krusial yang bisa merusak segalanya. Lap pertama. Bukan soal keberanian, bukan soal skill, tapi soal momen paling menentukan. Detik-detik awal yang justru menjadi titik lemah sang juara dunia. Dan di tengah persaingan yang makin rapat, itu adalah alarm serius. Marc Marquez bukan pembalap yang biasa kalah di start. Sepanjang karirnya, ia dikenal sebagai predator yang mampu langsung menyerang sejak lampu padam. Namun musim ini menghadirkan anomali. Alih-alih langsung memimpin, ia justru kehilangan waktu berharga di lap pertama. Aku masih kurang di lap pertama. Hanya itu. Aku belum merasa enak dan itu yang harus aku perbaiki, ungkapnya blak-blakan. Pernyataan ini sederhana tapi dampaknya besar, karena dalam MotoGP modern, kehilangan posisi di lap awal berarti harus bertarung ekstra keras melawan dirty air, degradasi ban, dan ritme lawan yang sudah terbangun. Dalam balapan utama di Brazil, Marc Marquez memang tampil kompetitif. Ia bahkan mampu bangkit dan finish di posisi ketiga, hasil yang terlihat solid di atas kertas. Namun jika ditelusuri lebih dalam, ada cerita berbeda. Lebih dari setengah selisih waktunya dengan pemenang hilang di fase awal balapan. Itu artinya, sebelum ritme balap benar-benar stabil, Marc Marquez sudah tertinggal cukup jauh. Dan di level MotoGP saat ini, gap seperti itu hampir mustahil ditutup sepenuhnya. Sementara itu, Marco Bezzecchi tampil sempurna di depan, mengamankan kemenangan dengan margin lebih dari 4 detik. Sebuah dominasi yang menunjukkan bahwa ritme awal kini menjadi faktor penentu. Namun jangan salah, ketika balapan memasuki fase akhir, Marc Marquez kembali menunjukkan siapa dirinya. Ritmenya meningkat drastis. Ia mulai memangkas jarak, memaksimalkan grip, dan membaca pergerakan lawan dengan presisi tinggi. Duel sengit pun tak terhindarkan saat ia berhadapan dengan Fabio Di Giannantonio. Pertarungan itu bukan sekedar perebutan posisi, itu adalah demonstrasi bahwa Marquez masih memiliki kecepatan mentah yang sangat kompetitif. Bahkan, lap terbaiknya justru tercipta di lap terakhir, indikasi bahwa secara pace, ia tidak kalah dari para rivalnya. Masalahnya hanya satu, semuanya datang terlambat. Ada beberapa faktor yang kemungkinan mempengaruhi performa lap pertama Marc Marquez. Adaptasi dengan motor Ducati, meski sudah kompetitif, karakteristik motor masih membutuhkan penyesuaian sempurna, terutama saat grip ban belum optimal. Manajemen ban depan, lap awal sering menjadi fase kritis untuk suhu ban. Jika tidak ideal, kepercayaan diri saat pengereman bisa menurun. Posisi start dan traffic, sedikit kehilangan momentum di awal bisa membuatnya terjebak di tengah rombongan, mempersulit ritme. Namun satu hal yang pasti, ini bukan masalah besar yang tak bisa diselesaikan. Ini adalah detail kecil yang berdampak besar. Alih-alih panik, Marc Marquez justru melihat situasi ini dengan kepala dingin. Kami tidak jauh dari para rider terdepan. Ada beberapa area yang harus diperbaiki, ujarnya. Kalimat ini mencerminkan satu hal penting. Ia tahu persis di mana masalahnya, dan itu membuat proses perbaikan menjadi jauh lebih terarah. Dan jika ada satu hal yang berbahaya dari Marc Marquez, itu adalah kemampuannya untuk belajar cepat. Semua mata kini tertuju ke Circuit of the Americas, lintasan yang selama ini menjadi wilayah kekuasaan Marc Marquez. Di atas kertas, ini adalah tempat ideal baginya untuk bangkit. Layout sirkuit yang teknis dan menuntut pengereman ekstrim sangat cocok dengan gaya balapnya. Namun kali ini ada variabel baru, rival yang lebih kuat dan kesalahan kecil yang belum terselesaikan. Jika Marc Marquez mampu memperbaiki lap pertama, ia bisa kembali mendominasi. Namun jika masalah itu berlanjut, kota justru bisa menjadi medan yang lebih sulit dari yang diperkirakan. MotoGP 2026 menunjukkan satu tren jelas. Margin antar pembalap semakin tipis. Bukan lagi soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling lengkap. Dan saat ini, Marc Marquez hanya kurang satu elemen, start yang sempurna. Jika itu berhasil diperbaiki, maka bukan tak mungkin kita akan melihat versi paling berbahaya dari dirinya. Pembalap yang tidak hanya cepat di akhir, tapi juga mematikan sejak awal. Don't ever let them get inside your head. Keunggulan yang mustahil dikejar, tiba-tiba lenyap. Tidak ada yang salah dengan balapan Fabio Di Giannantonio. Start sempurna, ritme stabil,
dan gap yang sempat terlihat aman di depan. Namun dalam hitungan 3 lap terakhir, semua berubah drastis. Bukan karena kesalahan fatal, bukan karena faktor eksternal, melainkan karena satu hal yang sulit dijelaskan dengan logika biasa: kecepatan Marc Marquez. Sprint Race MotoGP Brasil 2026 kembali menjadi panggung demonstrasi kekuatan seorang Marquez bersama Ducati Force. Memulai balapan dari posisi ketiga, Marc Marquez tidak menunjukkan agresivitas berlebihan di awal lomba. Justru sebaliknya, ia tampil tenang, seolah membiarkan jalannya balapan berkembang sambil mengumpulkan informasi dari setiap sektor lintasan. Di sisi lain, Dizian Antonio menjalankan balapan nyaris sempurna. Pembalap V46 Racing Team itu mengkonversi pole position menjadi keunggulan nyata sejak lap pertama. Ia memimpin dengan percaya diri, membuka jarak yang secara kasat mata cukup untuk mengontrol balapan hingga finish. Di fase ini, banyak yang mengira balapan telah dikunci. Namun, di MotoGP, terutama ketika Marc Marquez berada di lintasan, tidak ada yang benar-benar aman. Pattern interrupt datang perlahan, nyaris tak disadari. Gap yang awalnya stabil mulai terkikis, bukan secara drastis, tetapi konsisten. Setiap lap, Marc Marquez memangkas beberapa per 10 detik. Tidak spektakuler dalam satu momen, namun mematikan dalam akumulasi. Marc Marquez tidak sekedar cepat, ia efisien. Dari sektor pengereman hingga exit tikungan, Marc Marquez memaksimalkan setiap peluang kecil. Ia terlihat lebih halus dalam menjaga traksi, lebih presisi dalam memilih racing line, dan yang paling krusial, lebih cerdas dalam mengelola ban, terutama di kondisi lintasan Brasil yang masih belum sepenuhnya terbaca oleh semua pembalap. Memasuki 3 lap terakhir, tempo balapan berubah total. Marquez menaikkan intensitas secara signifikan. Apa yang sebelumnya tampak sebagai kejaran biasa, tiba-tiba berubah menjadi tekanan nyata. Dizian Antonio yang sejak awal memimpin, mulai merasakan bayang-bayang di belakangnya. Bukan sekedar pesaing, tetapi ancaman yang datang dengan momentum penuh. Dan kemudian, tanpa drama berlebihan, momen penentuan itu terjadi. Marc Marquez melancarkan manuver overtake yang bersih dan terukur. Tidak ada gerakan nekat, tidak ada resiko berlebih, hanya eksekusi dari seorang pembalap yang memahami timing dengan sempurna. Dari sudut pandang Dizian Antonio, momen ini terasa seperti sesuatu yang tidak masuk akal. Saya sudah push maksimal, gapnya juga cukup jauh, tapi dia datang seperti punya grip yang berbeda. Itu di luar nalar. Ungkap Dizian Antonio mencoba menjelaskan apa yang ia alami di lap-lap akhir. Pernyataan tersebut bukan sekedar ekspresi kekaguman, melainkan indikasi bahwa Marc Marquez beroperasi di level yang berbeda. Ini bukan hanya soal motor Desmo Sedesi yang kompetitif, tetapi bagaimana Marc Marquez mengeksploitasi potensinya hingga batas maksimal. Insight penting dari balapan ini terletak pada pendekatan strategis Marc Marquez. Ia tidak mengejar kemenangan sejak awal, melainkan membangun kemenangan tersebut. Dengan menjaga ban tetap dalam kondisi optimal di fase awal, ia memiliki cadangan performa yang signifikan saat pembalap lain mulai kehilangan grip di akhir lomba. Disinilah perbedaan terbesar terlihat. Ketika pembalap lain mulai bertahan, Marc Marquez justru menyerang. Kemenangan ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa adaptasi Marc Marquez bersama Ducati telah memasuki fase matang. Ia tidak lagi sekedar cepat, ia kini memahami kapan harus cepat. Dan dalam dunia balap, timing seringkali lebih berharga daripada sekedar kecepatan mentah. Bagi Dizian Antonio, hasil ini tetap menyimpan sisi positif. Performa konsisten sejak kualifikasi hingga balapan menunjukkan bahwa ia semakin kompetitif di barisan depan. Namun, Sprint Race Brasil ini juga memberikan pelajaran penting. Menghadapi Marquez membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekedar memimpin. Dibutuhkan kemampuan untuk bertahan dari tekanan yang datang di saat paling krusial. Pada akhirnya, balapan ini kembali menegaskan satu hal sederhana namun brutal. Di MotoGP, keunggulan waktu hanyalah ilusi, terutama ketika Marc Marquez ada di belakang Anda.
Don't ever let them get inside your head. Bayangan dominasi runtuh seketika. Dan kini semua mata tertuju pada satu nama, Marc Marquez. Setelah awal musim yang jauh dari ekspektasi, tekanan langsung menggunung. Namun justru disitulah, menurut Casey Stoner, insting pemburu seorang juara akan muncul. MotoGP 2026 memasuki babak krusial di seri kedua yang berlangsung di MotoGP Brasil 2026, digelar di Autodromo Internasional Ayrton Senna pada 20–23 Maret. Lintasan yang lama absen dari kalender ini kini kembali membawa tensi berbeda. Bukan sekadar balapan, tetapi panggung pembuktian bagi mereka yang gagal di pembuka musim. Khususnya bagi Marc Marquez, pembalap yang kini menjadi pusat proyek besar Ducati Course itu datang ke Brasil dengan luka terbuka dari Thailand. Penalti di sprint race dan masalah teknis pada balapan utama bukan hanya menggagalkan peluang podium, tetapi juga merusak momentum yang sudah dibangun sejak pramusim. Hasilnya, ia tercecer di posisi ke-8 klasemen sementara, situasi yang jarang terlihat dari sosok dengan mental baja seperti dirinya. Disinilah Stoner melihat sesuatu yang berbeda. Marc adalah tipe pembalap yang justru menjadi lebih berbahaya saat tertekan, ungkap Stoner dalam analisisnya. Ketika dia merasa tertinggal, dia tidak bermain aman, dia menyerang, dan itu yang membuatnya sulit dihentikan. Pernyataan itu bukan tanpa dasar. Dalam sejarah kariernya, Marc Marquez berulang kali menunjukkan kemampuan bangkit dari situasi sulit. Namun, musim 2026 menghadirkan variabel baru, persaingan yang semakin ketat, dan motor yang belum sepenuhnya jinak. Di sisi lain, dua nama muda justru tampil tanpa beban dan penuh percaya diri. Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi kini memimpin klasemen sementara setelah tampil impresif di Thailand. Konsistensi keduanya menjadi ancaman nyata, bukan hanya bagi Marquez, tetapi juga bagi seluruh grid. Acosta, dengan agresivitas khasnya, mampu memaksimalkan setiap peluang yang ada. Sementara Bezzecchi tampil lebih tenang namun efektif, kombinasi yang seringkali menjadi resep sukses dalam perebutan gelar. Namun Brasil bukan Thailand. Karakter sirkuit Goiânia yang teknis dengan kombinasi tikungan cepat dan pengereman keras berpotensi mengubah peta kekuatan. Faktor adaptasi akan menjadi kunci, dan ini bisa menjadi celah bagi Marc Marquez untuk membalikan keadaan. Stoner bahkan menegaskan bahwa seri ini bisa menjadi titik balik musim. Jika Marc menemukan ritmenya di sini, saya rasa dia akan langsung kembali ke jalur kemenangan. Dan ketika itu terjadi, kejuaraan akan berubah total, katanya. Lebih dari sekedar hasil, yang dipertaruhkan adalah pesan kepada rival. Apakah Marc Marquez masih menjadi predator utama, atau justru era baru telah mulai? Dengan atmosfer sirkuit baru yang membuat antusiasme penggemar Indonesia meningkat, seri Brasil menjadi tontonan yang tidak hanya menarik secara teknis, tetapi juga emosional.